Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya di MH Channel. Ini di hari ke-15 Ramadan ke-15. Ini masih membahas tentang buku dari Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, tanya jawab tentang agama Islam. Ini kemarin sudah bab puasa, terus ini ada bab nikah atau perkawinan. Nah ini, jadi ada pertanyaan dari saudari mahasiswi Fakultas Ekonomi tingkat terakhir Surabaya. Nah ini pertanyaannya, selama kuliah 5 tahun saya telah berkenalan baik dengan seorang pria kawan saya. Jadi dia selama 5 tahun sudah ada kenalan baik dengan seorang pria. Perkenalan tersebut telah terjalin dengan rapih sehingga kita sama-sama sepakat mengikat janji untuk hidup bersama. Jadi mau menikah, mau ke jenjang serius menikah. Akan tetapi orang tua saya mempunyai calon lain untuk saya. Jadi orang tuanya ada punya calon lain kecuali apa yang sudah didekati oleh anaknya tersebut. Beliau telah memaksa saya untuk kawin dengannya. Paksaan beliau tersebut tidak pernah saya hiraukan sehingga berakibat meningkat menjadi ancaman. Jadi ancamannya orang tua tersebut sampai mengancam anaknya jika tidak menikah dengan pilihan orang tuanya. Problematikanya, bila saya kawin dengan pilihan saya sendiri, maka insya Allah saya akan bahagia. Karena menurut penilaian umum saya dengan pilihan saya sudah ufuk atau serasi. Jadi karena sudah menjalin hubungan selama 5 tahun tersebut. Tetapi saya harus berhadapan dengan ancaman orang tua saya. Jadi kalau mau menikah dengan pilihannya sendiri, itu akan menghadapi ancaman dari orang tuanya. Sebaliknya, bila mana saya kawin dengan pilihan orang tuanya, maka insya Allah kebahagiaan akan sukar saya temui. Jadi tidak ada kebahagiaan menurutnya. Sebab saya tidak senang atau suka kepadanya. Jadi tidak senang dan tidak suka karena apa namanya? Itu jadi sukar untuk kebahagiaan itu sukar didapat oleh anaknya tersebut kalau menikah dengan pilihan orang tuanya. Saya tahu betul pria tersebut baik tingkah lakunya, pergaulannya, terutama pendidikannya. Jadi pilihannya orang tua itu memang laki-lakinya baik, pendidikannya baik. Sementara pertimbangan orang tua hanyalah karena famili semata-mata. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya perbuat? Nah, ini jika ada terjadi sesuatu hal tersebut, ini sudah ada contohnya. Jawabannya yaitu adalah berusahalah dahulu untuk menyadarkan orang tua Anda sehingga keretakan bisa dihindarkan, bahkan putusnya hubungan keluarga Anda tidak terjadi. Sebab pada hakikatnya tujuan perkawinan itu antara lain adalah untuk menyambung kekeluargaan. Telitilah dengan seksama perintah orang tua tersebut, sebab mungkin Anda belum mengetahui betul maksud baik orang tua untuk mengawinkan Anda dengan famili. Jadi di sini harus ada omongan terlebih dahulu antara anak dan perempuan, ada diskusi memang bagaimana baiknya, karena pernikahan itu memang dari kalau bisa ya sekali saja seumur hidup dari awal sampai akhir hayat. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara matang, diobrolkan kepada orang tua, kenapa kok orang tua pilihannya seperti itu, terus anaknya juga mempunyai pilihan sendiri. Terus bagaimana untuk kedepannya, karena ini memang ibadah yang selama-lamanya yaitu adalah menikah atau pernikahan. Nah, terus dalam suatu riwayat pernah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab seraya berkata, saya mempunyai seorang istri yang sangat saya cintai, akan tetapi ayah saya menyuruh saya untuk menceraikannya. Bagaimana seharusnya saya berbuat? Dari keterangan di atas dapatlah diambil kesimpulan betapa pentingnya anak mengikuti perintah orang tuanya. Nah, di sini ada sebagian yang mengatakan tersebut. Jadi di sini memang perintah orang tua itu bisa harus dipatuhi dan harus ditaati. Akan tetapi di sini kan dalam hal pernikahan itu memang harus difikirkan secara matang. Ini harus benar-benar bisa klop antara anak, orang tua dan calon calon pria ataupun calon wanitanya atau calon pengantinnya. Jadi calon sama calonnya itu semuanya harus klop dulu agar tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari setelah menikah, karena menikah dengan terpaksa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi harus diobrolkan bareng-bareng, didiskusikan dengan kepala dingin, tidak saling gontok-gontokan, tidak ada saling ancam-ancaman dan sebagainya. Jadi bersama-sama untuk saling silaturahmi, saling
apa namanya, saling diskusi agar kedepannya, karena ini memang benar-benar ibadah selama-lamanya, ibadah yang panjang sampai akhir hayat, itu harus benar-benar difikirkan seperti itu. Jawabannya itu dari buku ini. Terima kasih. Jika memang ini ada kesalahan, terus ada kekurangan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.